Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'ala rijali bil jannah yafawna bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim nafadim barakatihim fid dini wa dunya al-akhirah ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum idafana la min ladihim ويحشرنا في زمرتهم العافية وسلامة والفاتحة بالكتاب السيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم على سبب شروها شيخ محمد الدسوقي ثم إلى حضرة الوالد أبي عبد الله بن محسن العطا ثم إلى نفعنا بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانضفاعا والإفادة والاستفادة والحثة على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى الدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه حسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa amma burhanu wujubil amanati lahum alaihimus salatu wassalam fali annahum law khanu bi fi'li muharramin aw makruhin lan qalaba muharramu abil makruhu ta'atan fi haqqihim. Lianna Allah Ta'ala amarona biqtida'i bihim fi aqwalihim wa afalihim wa la ya'muru Allah Ta'ala bi fi'li muharramin aw makruhin wa hadha bi ainihi wa burhanu wujubis salis. Yang berikutnya adalah dalil atau argumentasi wajibnya sifat amanah bagi para rasul alaihimus salatu wassalam. Fali'annahum, karena sesungguhnya mereka lau khanu, apabila mereka itu berbohong bi fi'li muharramin, atas melakukan pekerjaan yang haram, au makruh, atau yang makruh, lan qalabal muharramu, maka akan berubah perkara yang haram awil makruh ta'atan, menjadi perkara taat fi haqqihim, bagi para nabi dan rasul.
Lianna Allah Ta'ala, Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala amarona, memerintahkan kepada kita biqtidai bihim, untuk mengikuti mereka para nabi dan rasul, fi aqwalihim, dalam ucapan mereka, wa af'alihim, dan dalam perbuatan mereka. Wala ya'muru ta'ala, dan Allah tidak memerintahkan bi fi'li muharramin, untuk melakukan perbuatan yang haram, wala makruhin, dan bukan pula perbuatan yang makruh. Wa hadza, dan dalil ini bi'ainihi, secara pokoknya, wa burhanu wujubi tsalis, menjadi dalil wajibnya sifat yang ketiga, yaitu tabligh. La syakka, tidaklah lagi diragukan, tidak lagi apa? Keraguan. Anna rusula, sungguhnya para rasul, alaihimus salatu wassalam, qad amarona, mereka adalah telah memerintahkan kepada kita, biqtidai bihim, atas apa yang menjadi ucapan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan mereka, illa ma sabata ihtisasuhum bihi an umamihim, kecuali yang telah ditetapkan kekhususan untuk mereka, bukan untuk umatnya. Jelas siapa sih nabi itu? Nabi itu ya orang yang diperintah Allah untuk membawakan aturan-aturan Allah, dan mereka merintah kepada kita untuk mengikutinya. Kalau ente pengen dapat ridhonya Allah, pengen dapat kebaikan dari Allah, maka ya ikuti aku. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu Nabi mengatakan begitu. Ente itu kalau pengen selamat, udah ikut anak aja dah, gak usah ikut-ikut yang lainnya. Udah, apa yang saya ucapkan kamu ikuti, apa yang saya kerjakan kamu tiru, maka kamu akan dapat keselamatan. Kecuali perbuatan itu khusus untuk Nabi sendiri, ya kita nggak boleh ngikutin gitu loh. Jangan mentang-mentang pokoknya saya ikut Nabi, semuanya ikut, kawin 9 kali, ya nggak boleh. Nabi nggak terima zakat, Nabi wajib sholat duha, Nabi nggak pernah nulis. Itu jangan ikut-ikut yang begitu, itu khusus Nabi. Mentang-mentang Nabi nggak pernah nulis, ini nggak mau nulis. Nabi aja nggak nulis, bid'ah nulis ini, repot ini. Itu kekhususan untuk para nabi. Artinya memang nabi itu mendapatkan kekhususan itu untuk mereka sendiri, bukan untuk dicontoh yang lain. Lah yang dicontoh mana? Ya yang mereka sebutkan, yang mereka ajarkan. Ini ikutin, maka kita ikut. Kalau yang nggak diperintah untuk ikut, ya berarti itu khusus untuk mereka. Qala Allahu ta'ala fi haqqil nabi, fi haqqi nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala, dan berkata pula, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah mereka, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Wa qala wa rahmati wasi'at kulla syai' fa sa'aktubuha lilladzina yattaquna
wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi ila ghairi dzalika mimma yatulu tatabbu'uhu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Yang menunaikan zakat, yang beriman kepada ayat-ayatku. Terus siapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, dan juga ayat-ayat lainnya yang lain yang tidak disebutkan di sini. Jadi banyak ayat-ayat yang merintahin kita untuk mengikuti para nabi dan rasul. Jadi Allah merintahin langsung. Ente kalau pengen selamat, ikutin nih. Maka dari situ waqad ulima min dini sahabah daruratan ittaba'uhu ghaira tawaqqufin 'alan nadhari aslan fi jami' aqwalihi wa af'alihi illa ma qama bihi dalilun ala ikhtisasihi bihi. Hal mengikuti para nabi dan rasul itu dilihat langsung dari apa yang dipraktekkan oleh para sahabat. Sahabat itu contoh langsung bagaimana kita diperlihatkan mereka adalah orang-orang yang mengikuti langsung jejaknya Nabi alaihi wassalatu wassalam. Diketahui secara pasti kebiasaan para sahabat itu ngikutin Nabi tanpa berpikir dulu sama sekali dalam seluruh perkataan dan perbuatan, tanpa mikir. Coba kalau ini ikut masih mikir-mikir, yang ini ikut enggak ya? Ini ikut enggak ya? Nabi apa sahabat? Asal itu dikerjakan Nabi, ikut. Udah enggak pakai cincong enggak. Kenapa? Karena mereka udah jelas ini betul-betul utusan Allah. Apapun yang dikerjakan itu diperintah untuk diikuti. Karena Nabi itu nggak mungkin ngerjain perkara yang haram dan nggak mungkin ngerjain perkara yang makruh. Kenapa? Kalau Nabi ngerjain yang haram, ngerjain yang makruh, ya berarti kita pun akan mengikuti yang haram dan yang makruh. Jadi, tapi Nabi pernah ngerjain yang haram. Kalau ada yang haram untuk Nabi jadi nggak haram. Kalau ada yang makruh untuk Nabi jadi nggak makruh. Tapi hukumnya apa? Wajib. Itu loh. Nabi ngerjain itu hukumnya jadi wajib, bukan lagi makruh, bukan lagi haram. Kenapa? Karena untuk mengajarkan kepada kita bagaimana menetapkan hukum kepada umatnya. Sahabat contoh yang terbaiknya, mereka ikut Nabi tanpa lagi mikir. Wa hasara Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma rukbataihima ila qissati julusihim alal bi'ri kama fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma pernah
menyingkap kedua lutut mereka dalam kisah duduknya mereka di pinggir sumur sebagaimana perbuatan Nabi. Ini nggak nanya kan? Kok ini begitu? Nabi pernah begini. Lalu tanya alasannya kenapa begitu? Udah nggak usah nanya-nanya lah, ikut aja lah. Ini, kan orang kan, oh Nabi mungkin waktu itu punya alasan begini, enggak, itu enggak perlu diikuti gitu loh. Ini enggak, udah enggak pakai mikir lagi. Nabi pernah begitu, ikut. Nabi pernah naik onta, ontanya berputar di tempat itu, mereka muter. Kok muter? Nabi dulu pernah ontanya muter di, nggak nanya lagi coba ini. Nabi pernah lewat pohon nunduk, sahabat nunduk, padahal sahabatnya pendek nggak perlu nunduk, masih nunduk coba. Ente nggak usah nunduk juga nggak kena, nggak, Nabi juga nunduk coba ini. Itu bentuk mereka ngikut Nabi tanpa mikir lagi gitu loh. Ini sahabat. Ya, yang penting itu bukan kekhususan untuk Nabi gitu loh. Kalau itu kekhususan nggak boleh diikuti gitu loh. Wa kada yaqtulu ba'dhuhum ba'dhan min syiddatil izdimahi 'alal khallaqi inda ma ra'auhu sallallahu alaihi wasallam yahluqu ra'sahu wa halla min umratihi fi qissatil Hudaybiyah. Coba, sahabat yang satu dengan yang lainnya hampir saling menyerang karena berebut tukang cukur saat mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukur rambutnya dan tahallul dari ibadah umrohnya pada kisah Hudaybiyah. Kan waktu Hudaybiyah apa? Mau umroh nggak jadi, terus ditunda umrohnya tahun depan. Kata Nabi apa? Sudah, yang udah kita bawa nih kambing, potong. Haji ya, potong, terus kita tahalul. Kenapa tahalul? Menghalalkan, artinya menyelesaikan niat. Kan niatnya mau haji, maka nggak boleh diputus kan. Berarti untuk putus bisa ngerjain yang lain harus tahalul. Lah, berarti nanti qadha tahun depan di qadha. Lah, waktu Nabi merintahin untuk cukur, untuk motong kambing, nggak ada yang bergerak, diem semua. Itu kambing potong, terus kamu cukur, diem. Dan Nabi ini orang bagaimana diperintah sampai 3 kali nggak ada yang bergerak. Begitu Nabi masuk ke tendanya, cerita sama Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, coba ente keluar, ente nyontoin. Nabi keluar, Nabi motong kambing, terus Nabi cukur rambutnya. Begitu lihat cara cukurnya Nabi, sahabat saling berebut tukang cukur sampai saling mau berantem. Yang tadinya diem itu bukan nggak mau, tapi ini contoh cukurnya gimana gitu loh. Jadinya mereka nggak cukup dengan ucapan Nabi, mereka mau langsung lihat prakteknya. Ketika Nabi praktek, oh begitu contohnya. Mereka berebut ngerjain yang seperti itu sampai kayak mau saling lo nggak bisa. Bentuk mereka itu apapun yang sudah dikerjakan Nabi, mereka akan contoh gitu loh. Kalau belum, walaupun perintah pakai ucapan itu bisa, nggak ada masalah,
tapi nggak lebih sempurna dari apa yang dicontohkan oleh Nabi gitu loh. Wa kana yabhasunal bahthal azim an hayati julusihi wa naumihi wa kaifiyatihi aklihi wa ghairi dzalika liyaqtadu bihi. Mereka juga mencari tahu sedalam-dalamnya tentang cara duduknya Nabi, cara tidurnya Nabi, makannya Nabi, dan selain-selainnya untuk diikuti. Bahkan sampai ngintip kencingnya. Kurang ajar, Nabi kencing bukan mau ngintip, mau lihat cara kencingnya Nabi. Nggak cukup dikasih tahu, kalau kencing caranya jongkok, jongkoknya kayak apa gitu loh. Nabi kencing diintip, sampai sama orang-orang Syiah, orang gila, Nabi kencing diintip. Lah oleh sunnah, nggak ngerti sende sahabat Nabi. Mereka nggak mesum nggak. Mereka itu pengen tahu cara jongkoknya kayak apa. Wa qala lahum alaihi wassalatu wassalam lamma aradu at-tabattula wal infita'a lil ibadati lailan wa naharon. Ketika mereka menghendaki membujang dan fokus ibadah di malam dan siang hari. Ini ada sahabat, udahlah saya memutusin mau bujang aja lah, pokoknya mau jadi apa, jadi pendeta apa sih namanya, pastor kan, bujang kan, udah nggak kawin, nggak, kalau saya mau fokus ibadah, udah nggak urusan yang lainnya, siang malam udah pokoknya ibadah, kayak rohib lah gitu. Kemudian Nabi bersabda kepada mereka, amma ana fa'akulu wa anamu wa atazawwajun nisa. Sampai Nabi ngomong apa? Adapun saya ini ya makan, ya tidur, ya nikahin perempuan. Jadi ente kalau kok mau bujang begitu itu ikut siapa? Tapi kan ini lebih baik, kata siapa lebih baik gitu loh. Yang lebih baik ngikutin saya, wong saya aja makan. Siang hari saya ya kadang ya makan, kadang malam makan, tidur ya tidur, kawin ya kawin. Kok jadi ente mau inisiatif gitu loh. Kata kiai apa? Emang kadang ada orang kayak ketek itu ada. Kayak ketek itu apa? Orang dituntun jalan biar selamat. Kalau monyet kadang nyelonong jalan duluan gitu loh maksudnya. Kayak tahu jalan yang lebih baik. Itu monyet namanya gitu loh, nyelonong. Kata Kiai Asmawi, memang ketek. Kayak monyet dituntun baik-baik nyelonong sendiri gitu loh. Au kalaman yakrubu min hadza faman raghiba an sunnati falaisa minni, atau perkataan yang mirip dengan ini, siapa yang benci dengan kebiasaanku maka tidak termasuk golonganku. Ini untuk menegur orang-orang yang lonong tadi itu. Ini lebih baik begini, disuruh ikut benar-benar, dikasih contoh yang baik kok nyelonong. Ini dicontohkan demikian.
Diriwayatkan dalam Sahih dalam Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi menyebutkan riwayat Bukhari Muslim. Kata beliau yang artinya Anas radhiyallahu an itu berkata, 3 orang pernah datang ke rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan ibadah beliau. Ketika diberitahu, seolah mereka menganggapnya sedikit dan berkata, di mana kita bila dibandingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Maka salah satu sahabat itu berkata, adapun aku akan sholat malam selama-lamanya. Ini riwayatnya nih. Terus yang lain berkata, oh aku akan puasa selama setahun tiap hari tanpa akan berbuka. Yang lain berkata, aku akan menghindari wanita, gak akan nikah. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka dan kemudian bertanya, apakah kalian yang mengatakan seperti ini dan seperti ini? Nabi nanya, ingatlah demi Allah, sungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, namun aku masih berpuasa, masih berbuka, sholat, tidur, dan aku menikahi perempuan, maka orang yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Ini riwayatnya ada sahabat yang ambil keputusan gitu loh. Mulai sekarang saya nggak mau makan, gue mau puasa terus. Mulai sekarang saya nggak mau kawin. Mulai sekarang saya nggak mau. Maka Nabi menegur mereka. Fandur kaifa raddahum bi fi'lihi alladzi la ma'dala anil iqtidaihi bihi amma qasadu. Lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak maksud mereka dengan perbuatannya yang harus diikuti. Ma'annahu yadharu qabla ta'ammuli annama qasadu huwa min akbari ta'ati wa jihadin nafsi. Yang mana apa yang mereka kerjakan itu adalah termasuk ketaatan yang baik dan perang melawan hawa nafsu yang terbesar. Mereka udah pokoknya nih gua nggak terkalahkan dengan begini gitu loh. Tapi Nabi masih menolak niat mereka, menegur mereka. Wa qad sabata anna Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma lamma sa'alahu as-sa'ilu an sabghihi. Sungguhnya telah ada riwayat yang menyebutkan dari bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika ada orang yang menanyakan tentang tindakannya bisafroti walubsihi an-na'ali as-sabtiyata, yaitu tindakan menyemir rambut dengan warna kuning. Wa kaunihi la yuhrimu ila ahalla hilalu al-hijjah, yang mana tidak ihram ketika masuknya bulan Dzulhijjah. Wa innama yuhrimu fi yaumit tarwiyah, maka dia juga tapi ihramnya pada hari tarwiyah. Wa kaunihi innama yalbasu ruknaini
al-yamaniyin wa ajabahu bi annahu istanada fi dzalika kullihi li fi'li sallallahu alaihi wasallam. Terus ada lagi yang memakai sendal Qibtiyah dan hanya menyentuh rukun Yamani ketika nusuk. Lalu beliau menjawab bahwa semua itu disandarkan pada perbuatannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kalau mau lihat sahabat itu madhabnya apa? Sahabat madhabnya apa? Madhabnya Nabi. Udah nggak pakai. Kalau dia mau lihat cara ibadah sahabat macam-macam gitu loh. Ada yang begini, ada yang begini. Kok nggak sama? Karena itu pernah dilihat oleh Nabi semua gitu loh. Dia pernah begini, pernah nyemir rambut begini, pernah di rukun Yamani doang yang dipegang, pernah. Sahabat perhatiin, oh begini toh, oh begini toh. Lah, nanti semua itu yang menyimpulkan adalah madhab. Baru madhab bikin kesimpulan. Kalau mau ikut yang ini, jangan ngacak begitu. Ini diikutin, kamu nggak jelas akhirnya. Karena sahabat bisa mutusin hukum, oh yang begini hukumnya begini. Hingga muncullah madhab-madhab yang mau diikuti. Awalnya madhab berapa? Banyak. Karena sahabat itu banyak. Sahabat juga mengajarkan kepada tabi'in juga banyak hal. Tapi kemudian yang banyak pengikutnya cuman 4 yang bertahan sampai sekarang. Yang lainnya habis pengikutnya. Waqad arada radhiyallahu ta'ala anhu rahilatahu fi maudhi'i wa tadalla lidzalika bi annahu kadzalika ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Begitu pula Ibnu Umar pernah memutar-mutar tunggangannya di tempat kuburan para syuhada dan beralasan bahwa ia pernah melihat Nabi melakukannya. Nabi ngapain? Nabi ngapain muter-muter? Nabi muter-muter di kuburan syuhada nanyain, kalian udah pada dapat belum nikmat dari Allah? Puterin semuanya. Jawab enggak? Cuman sahabat nggak ada yang dengar jawabannya lah. Ketika mereka melihat Nabi pernah begitu, sahabatnya juga ngikutin, tapi cuman muter-muternya doang. Enggak. Jadi ini, iya kalau ente mau ikut begitu, nah kan kuburannya syuhada kan banyak dikumpulin gitu loh, maksudnya tempat satu. Nabi datang kuburan itu muterin makam-makam itu, muter sambil nanya. Nah sahabat yang lain kan nggak pakai nanya, yang penting muter gitu loh. Wandur kaula Umar Al-Hajar al-Aswadi laqad alimtu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Jaraswat, saya ngerti ente ini batu, nggak ada manfaatnya apa-apa. Nggak bawa manfaat, nggak bawa madharat. Cuman gara-gara saya ngelihat Nabi itu nyium ente, maka saya nyium ente. Kalau Nabi nggak nyium ente, wallah, gua nggak ngelirik ente nggak. Gitu. Jadi mereka itu betul-betul
yang dikerjain apapun yang telah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apanya? Oh, dijawab sama Sayyidina Ali. Di sini ceritain nggak? Waktu Sayyidina Umar ngomong itu, Sayyidina Ali di belakangnya jawab. Nanti tahu Umar, Hajar Aswad ini buku tamu. Dia nggak bawa manfaat, nggak bawa manfaat di dunia. Nanti di akhirat dia akan jadi saksi. Siapa yang diundang ke Mekah, siapa yang nggak diundang di Mekah. Artinya yang diundang nggak datang, dia saksinya. Yang nggak diundang datang, saksinya dia. Iya, buku tamu, makanya kan. Jadi semua suruh melambaikan tangan, kalau bisa nyium. Karena apa? Nanti akan jadi saksi di akhirat. Bahwa saya datang ya Allah. Jadi yang jadi saksinya Hajar Aswad semua. Gua absen. Wa qad thabata an ba'di salafi adhunnuhul Imam Ahmad Ibnu Hanbal annahu kana la ya'kulul batih fakillahu fi dzalika faqala mana ani min aklihi annahu lam yathbut indi kaifa akalahu sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan oleh sebagian salaf, aku duga ia adalah Imam Ahmad bin Hanbal, tapi nggak jelas siapa nih, bahwa beliau tidak pernah memakan semangka, padahal semangka buah yang halal, seger, dan diriwayatkan Nabi makan semangka. Lalu hal itu ditanyakan kepada beliau. Kemudian dia menjawab, iya, aku mencegah memakannya adalah karena tidak ada riwayat resmi sepengetahuanku yang menerangkan bagaimana caranya Nabi makan. Artinya potongannya kayak apa gitu loh. Apa dipotong miring? Apa dipotong gregot? Apa dipotong dadu? Nggak ada riwayat gitu loh. Kalau makan pisangnya Nabi, riwayat. Kalau makan pisang dibuka terus potek, makan. Potek lagi makan gitu loh. Ini bisa dikasih yang kalau nggak habis bisa tentu. Nah kalau semangka nggak ada, lah duren. Nah, apalagi mangga. Nah, gara-gara nggak pernah lihat ada contoh Nabi, dia nggak mau coba. Iya, kayak bagi dia nggak. Gitu loh. Padahal dia bukan mengharamkan, cuma nggak pernah tahu caranya makannya. Gitu loh. Ya kayak itu buah sama dia bukan dianggap buah yang boleh dimakan. Ya nyambung ya. Ini bukan lagi sahabat, ini tabiin loh. Bukan lagi apalagi sahabat gitu loh. Nah cuman apa yang mereka lihat kadang nggak semuanya diriwayatkan, karena masa itu nggak ada yang berpikir nanya itu gitu loh maksudnya. Nabi waktu makan semangka gimana? Nggak terpikir nanya itu. Ketika dibaca semua hadis, kok nggak ada riwayat ini? Lah orang masa mikir mau nanya semangka, nggak mau nanya yang lebih penting dong. Masa ditanya Nabi cara makan semangka gimana? Kan nggak mau mikir nanya itu. Hingga banyak riwayat-riwayat yang sahabat itu melihat Nabi, tapi
nggak pernah mempertanyakan, nggak pernah menanyakan, hingga tabiin itu pun nggak pernah menanyakan ke sahabat, hingga hilang banyak dari apa yang jadi aktivitasnya Nabi SAW. Kayak ini makan semangka, hilang, nggak ada yang tahu gimana caranya Nabi makan. Wabil jumlati fal ittiba'u lahu sallallahu alaihi wasallam fi jami'i af'alihi wa aqwalihi illa mahtassa bihi. Maka kesimpulannya mengikuti Nabi dalam seluruh perbuatan dan ucapannya kecuali sesuatu yang dikhususkan baginya. Wa ru'yatul kamali fiha jumlatan wa tafsilan bila taraddudi wala tawakkufi aslan mimma ulima min dini salafi dzarurah. Dan meyakini kesempurnaannya secara umum dan terperinci tanpa keraguan dan tanpa berhenti sama sekali, termasuk dari kebiasaan ulama salaf yang diketahui secara pasti. Jadi kalau sudah Nabi yang ngerjain, sempurna, udah nggak pakai ada ragu-ragu, nggak pakai nanya-nanya lagi. Wala syakka anna hadza dalilun qad'iyun ijma'iyun ala i'tisamihi sallallahu alaihi wasallam ala ismatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diragukan lagi, sungguhnya ini merupakan dalil qat'i yang disepakati atas kemaksumannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ma'nahu ismatu sairi rusuli alaihi wassalatu wassalam. Yang maknanya kalau Nabi itu maksum berarti seluruh rasul-rasul yang lain juga maksum min jami'il ma'asi wal makruhati, baik dari perkara-perkara yang haram ataupun yang makruh. Wa anna af'alahum alaihi wassalatu wassalam dairatun bainal wajibi wal mandubi wal mubahi. Dan apa yang dikerjakan Nabi semuanya itu seputarnya apa sih? Seputarnya ya hanya wajib dan sunnah. Dairatun, terus puter, wajib selesai sunnah, sunnah selesai wajib, wajib atau mubah. Dan mubahnya pun yang nggak murni mubah. Nabi kalau ngerjain mubah, mubah itu naik ke derajat sunnah, itu loh, atau naik ke derajat wajib. Wa hadza bihasabin nadhar ila fi'li min haitsu dzatuh. Hal yang demikian hanya melihat pada hakikat perbuatannya saja. Wa amma law nadhara ilaihi bihasabi awaridi. Adapun bila melihat dari faktor lain yang ada padanya, fal haq anna af'alahum dairatun bainal wujubi wal mandubi la ghairahu. Apa yang dikerjakan Nabi tidak lebih dari apa? Wajib dan sunnah. Kalau dilihat dari ain zatnya, ain perbuatannya ya ada yang mubah. Kalau dilihat dari hukumnya, mubah itu sudah meningkat menjadi wajib atau sunnah, hingga kesimpulannya apa? Nggak ada yang dikerjakan kecuali wajib dan sunnah. Li'annal mubah la yaqa'a minhum alaihi wassalatu wassalam bimuqtadha syahwati wa nahwiha kama yaqa'a min ghairihim. Adapun mubah
tidak dilakukan oleh mereka karena tuntutan syahwat atau semisalnya sebagaimana perbuatan selain dari mereka. Kalau kita kan ngerjain mubah ya gara-gara pengen. Kalau Nabi balaya qa'a minhum illa musahiban liniyatin yasiru biha qurbatan. Kalau bagi Nabi bagaimana? Perbuatan mubah tidak dilakukan oleh mereka kecuali berbarengan dengan niat yang menjadikan sebagai ibadah. Wa aqallu dzalika anna yaqsudu bihi tasyri' lil ghairi wa dzalika min babi ta'lim wa nahika bimanzilati qurbati ta'lim wa azimi fadliha. Minimal mereka bertujuan tasyri' atau mensyariatkannya bagi orang lain. Hal ini termasuk bagian dari pembelajaran. Cukuplah bagi Anda derajat ibadah, pembelajaran dan keutamaan yang agung. Kok Nabi ngerjain mubah nih? Oh, mau ngajarin kalau ini mubah itu begini caranya. Biar ada nilai kebaikannya. Jangan mubah tapi nilainya tetap mubah gitu loh. Jadi ketika ngerjain mubah, Nabi mengajarkan ada niat untuk jadi ketaatan. Wa idza kana adnal auliya'i lillahi yasilu ila rutbatin tasiru ma'aha mubahatuhu kulluha ta'atin bi husnin niyyah fi tanawuliha. Jangan cerita Nabi dah. Wali-walinya Allah yang paling rendah saja. Wali apa itu? Ada wali paling rendah. Berarti wali derajatnya ada kutub, ada sampai derajat wali yang wali cadangan dah gitu maksudnya loh. Cadangan kalau di atasnya mati dia naik gitu maksudnya. Nih kalau bola itu serep lah gitu loh. Mereka aja bila mencapai derajat yang seluruh kemubahannya menjadi ketaatan dengan niat saat melakukannya. Mereka aja begitu apalagi Nabi. Fama baluka bi khiyaratillahi ta'ala min khalqihi. Terus kalau walinya yang tingkatnya begitu aja enggak pernah mubah kecuali dengan niat ta'ah, gimana dengan Nabi? Manusia yang dipilih oleh Allah. Wahum anbiya'uhu wa rusuluhu alaihi musallatu wassalam la siyama afdhala khalqi wa asyraful alamin jumlatan wa tafsilan bi ijma'i man ya'taddu bi ijma'ihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini nabi umum nih, apalagi nabinya para nabi, maksudnya seutama-utamanya nabi gitu loh. Apakah kira-kira akan mungkin dia nggak ngerjain yang lebih baik dari itu gitu loh. Bahkan walinya saja begitu. Apalagi nabi yang paling mulia.
Wali ajli ihtisari af'alihim fil wajibi wal mandubi alladzi dzakarnahu iktisarna fi aslil aqidah alama yaqtadi ihtisasa bihima wa huwa ta'ah. Karena perbuatan para rasul hanya berkisar pada wajib dan sunnah sebagaimana yang aku sebutkan, maka dalam kitab akidah aku cukup menyebutkannya sebagai illa ta'atan. Cukup. Yang dikerjain Nabi itu apa? Ta'at. Selesai. Isinya taat apa? Ya ada sunnah, ya ada wajib. Enggak usah nulisnya panjang, cukup ila ta'ah. Selesai. Wazidna at-taqyida biqaulina fi haqqihim isyaratan illa anna ba'dha af'alihim wa in kana yutlaqu 'alaiha al-ibahatu bin nadhar ila fi'li fin nafsi wa bin nadhari ila mutlaqi wujudihi min ammatil mu'minin. Aku tambahkan oleh musannif batasan dengan ungkapanku fi hakihim pada diri mereka sebagai isyarah bahwa sebagian perbuatan mereka meskipun dikatakan mubah dengan memandang kepada hakikat perbuatannya dan kemutlakan wujudnya dari mukminin secara awam. Fahuwa fi haqqihim alaihimu salatu wassalam li kamali ma'rifatihim billahi ta'ala wa salamatihim min dawa'in nafsi wal hawa wa amnihim min tawarikil fatarati wal milali yaqdatan wa nauman. Tapi bagi para nabi dan rasul tidak demikian, karena kesempurnaan ma'rifatnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamanya mereka itu selamat dari ajakan hawa nafsu. Terhindarnya mereka dari datangnya kejenuhan dan kebosanan saat sadar dan tidur. Kalau ente banyak jenuhnya, banyak bosennya, banyak ribetnya sama hawa nafsu. Kita begitu. Wa ta'yidihim bi ismatillahi ta'ala fi kulli halin, dan kuatnya mereka dengan penjagaan Allah di dalam setiap kondisi. La yaqa'a minhum illa ta'atan yusabuna 'alaiha. Tidak dilakukan mereka kecuali karena ketaatan yang mendatangkan pahala. Sallallahu ala nabiyyina wa ala jami' ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin. Yang mana semoga Allah senantiasa mendatangkan rahmat ta'zim dan keselamatan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh saudaranya. Siapa itu? Para nabi dan rasul.
Jadi kalau mereka bagaimana mau ngelakuin sesuatu yang mubah itu mubah. Mereka nggak pernah jenuh dalam ibadah, nggak pernah bosan dalam ibadah, nggak ada waktu apa sih namanya? Hah? Santai, gue mau relax dulu lah. Hah? Main HP gitu. Hah? Catur gitu. Ngopi. Ini kebanyakan ngopi sampai waktu ibadahnya hilang. Apa lu ketawa? Wal takun ayuhal mu'minu alal hadri azimin wa wajalin syadidin ala imanika. Maka hendaklah anda wahai orang yang beriman sangat khawatir dan takut atas tercabutnya keimanan. Bi'an tazghiya bi udunika au aklika, sebab memfokuskan telinga dan akal anda ila kharaifa yankuluha kadzabatul mu'arrikhin, pada berbagai kepalsuan yang dinukil oleh para sejarawan, yang mana mereka itu apa? Pada pembohong-pembohong. Wa tabi'ahum fi ba'dhiha ba'dhan jahalatin al-mufassirin, dan yang diikuti sebagian ahli-ahli tafsir yang bodoh. Ada yang begitu ya? Ada. Para sejarawan yang bohong, ahli tafsir yang bodoh. Waqad sami'tal haqqa alladzi la ghubara alaihim fi haqqihim alaihimus salatu wassalam, sebab Anda telah mendengarkan kebenaran yang tanpa keraguan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyadiduka alaih wa ambada kullu ma siwahu wallahul musta'an. Maka pedomanilah kuat-kuat kebenaran itu, buanglah yang selainnya. Kalau ente dengar ceritanya sejarawan, Nabi pernah begini, udah. Ente dengar di kitab-kitab tafsir, nafsir ayat ini Nabi begini, yang keluar dari ini tinggalin. Ente ditekankan, walinya aja nggak begitu, gitu loh. Apalagi nabinya. Ini ada cerita Nabi kok begini, ini ngelamun. Ente ini goblok apa? Lo ketawa apa? Ahli sejarah. Dia nyeritain dohirnya, tapi nggak ngerti makna batinnya. Dohirnya mubah, tapi Nabi ngerjainnya biniyah, gitu loh. Nggak ada yang Nabi ngerjain nggak biniyah, nggak ada. Hingga nggak ada aktivitas bagi Nabi yang membosankan, nggak ada. Oh, Nabi jenuh ngerjain ini, Nabi bosen. Nabi kok bosan ibadah, itu Nabi ini anggap apa maksudnya? Ente kira ente bosan jenuh main catur, main kerambol sono, ngopi di warung.
Doa. Doa. Kan kopi itu dimulai zaman Imam Abu Hasan Syadzili. Diniatkan untuk kuatnya melek. Diniatkan untuk iya, ya enggak. Dia niatnya ngopi disiapkan untuk melek. Bukan ngopi sampai subuh, bukan. Kalau mereka ngopi terus zikir sampai subuh. Kalau kita enggak ngopi sampai beda kalau kita. Kalau mereka enggak ngopi terus zikir sampai subuh. Kita ngopinya sampai subuh. Qauluhu hadza bi ainihi wa burhanu wujubi salis. Perkataanku di kitab asal di matan aku katakan dan dalil ini wajibnya sifat amanah ini juga menjadi dalil sifat tabligh. Muraduhu bisalis tablighuhum alaihi wasallam ma umiru bitablighihi. Kenapa kok saya katakan begitu? Wala syakka annahum lawaqa minhum khilafu dzalika lakunna ma'murina bi an yantadiya yaknaktadiya bihim fi dzalik. Tidak diragukan lagi, sungguh andaikan terjadi perbuatan yang bertentangan dengan tabligh dari mereka, niscaya kita diperintahkan pula mengikuti mereka dalam perbuatan tersebut. Fanaktumu nahnu aidzon ba'dha ma aujaballahu ta'ala alaina. Dan kita pun akan menyembunyikan sebagian hal yang diwajibkan Allah kepada kita untuk disampaikan. Kalau nabinya kok nggak nyampein yang sunnah-sunnah, ya kita nggak ngerjain yang sunnah-sunnah. Kok nabi nyembunyiin, ya kita pun akan nyembunyiin gitu loh. Jadi maka dikatakan ini fabi ainihi dalilnya tabligh. Mana sih tabligh? Tabligh kan menyampaikan apa yang diperintah Allah untuk disampaikan. Maka Nabi menyampaikan semuanya. Mana? Mencontohkan, memerintahkan begini, merintahin begini. Hingga mereka nggak cuma nyampaikan, juga mempraktekkan. Dan nggak ada yang disembunyikan. Kalau mereka kok nggak tabligh, berarti mereka menyembunyikan. Kok Nabi nyembunyiin gimana? Ya kita pun akan ikut menyembunyikan perintah Allah. Buktinya apa? Oh Nabi aja nggak nyampein. Kalau Nabi nggak nyampein, ente nyembunyiin nggak? Ya mau disembunyiin apa? Nabi aja nggak nyampein. Nggak tahu. Kalau Nabi nggak nyampein, saya nggak nyembunyiin, saya goblok jadinya nggak ngerti gitu loh. Kecuali Nabinya pesen, ini jangan disampaikan. Ente ngomong lagi, ini jangan disampaikan, ini jangan, sama aja tabligh kalau begitu. Gimana sih? Jadi kalau Nabi kok menyembunyikan berita, maka kita pun akan menyembunyikan. Kalau Nabi nggak nyampein berita, kita nggak nyembunyi, kita goblok, nggak ngerti berita. Nabi kok nggak nyampein Fatihah? Ente mau nyembunyi Fatihah? Dia nggak tahu Fatihah, gimana mau nyembunyi? Fatihahnya nggak tahu, gimana sih? Kita nggak sholat. Lah ya kan solu kama ra'aitumuni sholli. Kalau ente kok boleh gimana sih?
Kok boleh gimana? Ya harusnya begitu memang. Iya, artinya bersaksi itu maknanya menyaksikan. Artinya saya bersaksi itu saya berikrar gitu loh. Saya berani apa? Bersumpah gitu loh. Kalau ini betul-betul utusan. Artinya itu perkataan pengakuan saya maksudnya. Walaupun kalimatnya dari Nabi, tapi ketika kita ucapkan menjadi pengakuan kita. Kalau saya itu betul menyaksikan dia betul-betul utusan Allah. Bukan, saya mah disuruh ngomong begini doang, ikut ngomong dah. Itu berarti kamu nggak jadi saksi. Ma'aujaballahu ta'ala alaina tablighuhu minal ilmi nafi' liman itarra ilaihi kaifa huwa muharramun mal'unun fa'iluhu. Maka menyembunyikan ilmu yang manfaat bagi orang yang sangat membutuhkan, lalu bagaimana bisa dibenarkan padahal itu hal yang haram dan dilaknat bagi para pelakunya. Qala Allah Ta'ala innallaha la yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada manusia dan kitab dalam Alkitab, maka mereka itu dilaknati oleh Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Ini hukumannya orang yang menyembunyikan ilmu. Kaifa yatasarwaru wuqu'u dzalika minhum alaihimus salam. Bagaimana bisa ditasawurkan, bisa dibayangkan Nabi ngelakuin itu. Wa maulana jalla wa azza yaqulu li sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhar rusul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Wa in lam taf'al fama ballagta risalatah. Dan jika kamu tidak kerjakan, maka kamu tidak menyampaikan amanatnya. Berarti amanah itu dalilnya juga tablek, gitu loh. Apa amanatnya? Suruh nyampein, ya disampaikan. Suruh nyimpen, ya disimpan. Kalau disuruh, gitu loh. Jadi apa yang disuruh disampaikan mesti disampaikan, itu amanah. Apa yang disuruh nyimpen mesti disimpan, itu namanya amanah. Maka dalilnya amanah juga dalilnya tablek, gitu loh. Ai in lam tuballigh ba'dha ma amartu bitablighihi minar risalah fa hukmuka hukmu man lam yuballigh syai'an minha. Kalau tidak disampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka hukumnya berarti kamu termasuk orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Maka orang yang demikian hukumnya apa?
Apa Nabi termasuk orang dilaknat? Mustahil. Fandur hadza takhwifal azim bi asyrafi khalqihi wa akmalihim ma'rifatan bihi. Lihatlah peringatan keras ini bagi makhluknya yang paling mulia dan yang paling ma'rifat dan yang paling sempurna kema'rifatannya. Wa kana khaufuhu ala qadri ma'rifatihi, yang mana kadar takutnya sekuat kadar kemakrifatannya kepada Allah. Wa lihadza kana yusma'u li sadrihi alaihi wassalatu wassalam azirun ka aziril mirjali min khaufillahi ta'ala. Karenanya terdengar suara gemuruh seperti gemuruh air mendidih di dada Nabi karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah yang begini kok mau menyembunyikan ilmu? Yang begini kok nggak mau nyampein perintah Allah? Bagaimana gitu loh. Wa qad syahida Maulana Jalla wa Azza li Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamali tabligh, dan Allah bersaksi bagi kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang Nabi wajib tabligh baginya. Apa itu? Faqala tabaraka wa ta'ala al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini kan ayat ini menunjukkan Nabi sempurna di dalam sifat tabligh, itu kan. Wa qala subhanahu wa ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Allah berfirman pula, tidak ada paksaan yang untuk masuk agama. Sungguhnya telah jelas jalan agama itu dari jalan yang sesat. Telah jelas maknanya sudah benar-benar disampaikan oleh para nabi, gitu dong. Wa qala ta'ala fatawalla anhum fama anta bimalum. Maka mereka, Allah berfirman, maka berpalinglah kamu dari mereka dan kamu sekali-kali tidak tercela. Wal ayyu fi dzalika katsirun, dan ayat-ayat wal ayat tentang yang hal-hal demikian itu banyak yang menunjukkan Nabi dipuji oleh Allah bagaimana sempurnanya menyampaikan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga Nabi nggak bertanggung jawab atas kesesatan mereka, gitu loh. Ente udah nggak usah bingung mereka sesat, udah bukan ente yang salah, bukan. Jangan pernah kecil hati, apa gara-gara saya nggak nyampaiinnya bener, apa gara-gara saya enggak. Ente udah sempurna, Allah puji Nabi, gitu loh. Lah, kok nggak paham mereka? Nggak pahamnya mereka bukan Nabi yang kurang bisa menyampaikan paham, bukan. Karena Allah menutup hatinya, Allah nggak ngasih hidayah, Allah nggak. Ini yang menjadi sababul adi mereka nggak beriman atau salah jalan. Kalau nabinya sempurna dalam menyampaikan segala sesuatu. Ini dalil sifat amanah dan dalil sifat tabligh pada diri Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jangankan kok Nabi, bahkan sahabatnya menyampaikan semua perintah Allah. Wali-walinya menyampaikan, gak ada yang menyembunyikan. Yang nyimpen berita siapa? Yahudi, Nasrani, itu nyimpen berita tuh. Berita Nabi Muhammad disimpan,
berita Nabi Isa di Taurat disimpan, nggak ada pelanjut Nabi Musa, nggak ada. Itu namanya menyimpan ilmu. Nabi Musanya menyampaikan, tapi mereka nggak mau nyampein. Nabi Isanya menyampaikan, para pastornya menyembunyikan. Kalau para nabinya nggak ada yang kitman, nggak ada gitu loh. Hanya orang-orang yang jahat yang jadi penerusnya saja yang kemudian menyembunyikan berita tentang kenabian. Selesai membahas sifat wajib bagi para nabi dan rasul. Berikutnya akan membahas bukti tentang sifat kemanusiaan insyaallah. Wallahu a'lam. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna ya nana i'tarafna ala ladha ashrafna fatub wasalana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma'ina rabbi isma fadlan wa juran mannan bil mustafa rasuli bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi tahzi suhbi walhamdulillah bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.